Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin. Sayyidina maulana Muhammadin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Hadirin pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kembali kita diizinkan oleh Allah untuk bertemu kembali dalam membahas kajian yang tentu amat berguna bagi kita, yang berisikan tentang kelebihan dan kemuliaan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana kelebihan-kelebihan tersebut dan kemuliaan tersebut dikupas oleh Syekh Izzuddin Ibni Abdissalam dalam kitab Bidayatus Sul fi Tafdhilir Rasul, dan kali ini adalah pertemuan kelima kita. Dan sebagaimana biasa, mari bersama kita awali pertemuan kita kali ini dengan membaca Ummul Kitab Suratul Fatihah. Kita khususkan dan kita hadiahkan terutama untuk muallif lihadzal kitab, ya, dan juga sambil kita meminta keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala atas ilmu yang akan kita pelajari, dan tentunya mudah-mudahan Allah juga menghidupkan hati kita dan keinginan kita untuk terus bersalawat salam kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh sebab itu, mari bersama kita baca surat Al-Fatihah. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfir lana wa liwalidayna. Amin. Hadirin sekalian, di pertemuan kita yang sebelumnya, bahwasanya baginda Rasul ini mempunyai beberapa sisi dari sejarah kehidupannya maupun dalil-dalil dari Al-Quran maupun hadis yang menyatakan dan secara jelas bahwasanya kedudukan beliau itu amat mulia di sisi Allah. Di pertemuan sebelumnya kita membahas bahwasanya penduduk surga, baik umat Nabi Muhammad SAW maupun umat-umat terdahulu, itu mendapatkan manfaat dari beliau. Lalu setelahnya bahwasanya baginda Rasulullah SAW, di pertemuan sebelumnya kita bahas, kita coba untuk membandingkan keistimewaan mukjizat Nabi Muhammad dengan nabi-nabi yang lain, dengan nabi dan rasul yang lain. Kalau Nabi Isa bisa mengembalikan orang yang buta, mengembalikan penglihatan orang yang buta, itu dahsyat, maka baginda Rasul lebih dahsyat lagi. Dalam peperangan Uhud, seorang sahabat bernama Qatadah terluka hingga diriwayatkan bola matanya keluar lalu turun ke pipi. Baginda Rasul fa'akhadha biyadihi sallallahu alaihi wasallam, baginda Rasul mengambil bola mata yang turun ke pipi tersebut, lalu mengembalikan bola mata tersebut ke tempat yang semula. Itu satu. Lalu setelah itu, baginda Rasul, mukjizat dari Allah, itu mengembalikan penglihatan mata yang tadinya rusak. Jadi dua. Jadi baginda Rasul bukan hanya sekedar mengembalikan penglihatan, bahkan mata yang tercongkel pun dari tempatnya, terlepas dari tempatnya pun dikembalikan oleh baginda Rasul ke tempat semula, dan setelah itu dikembalikan penglihatan. Ini adalah wajah
ataupun dalil bagaimana dahsyatnya, hebatnya mukjizat baginda Rasul dari mukjizatnya Nabiullah Isa alaihi salam yang mungkin dahsyat, ya, tapi lebih dahsyat lagi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hari ini kita akan membahas sisi-sisi lain, ya, yang terkait dengan kemuliaan dan kebesaran derajat, ketinggian derajat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita mulai. Qala al-muallif rahimahullahu taala anhu wardah wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid dharain amin tsumma amin. Kita masuk ke poin yang nomor 15. Wa minha anna Allah arsala kulla nabiyyin ila qaumihi khassah wa arsala nabiyyana sallallahu alaihi wasallam ilal jinni wal ins. Muallif mengatakan di antara keistimewaan kemuliaan dari baginda Rasul, sambil muallif juga membandingkan antara Nabi Muhammad Rasulullah dengan Rasul-Rasul Allah yang lain. Kalau Rasul-Rasul Allah yang lain diutus oleh Allah kepada umatnya, itu khusus kepada umatnya saja. Contoh, Nabi Nuh alaihissalam punya umat. Beliau adalah Rasulullah, seorang Rasul Allah. Maka tatkala Nabi Nuh alaihissalam diutus oleh Allah untuk berdakwah kepada kaumnya, maka risalah dakwah tersebut hanya untuk kaumnya saja. Nabiullah Musa alaihissalam diutus oleh Allah kepada bangsa Israel, Bani Israel. Tatkala Allah meminta mengutus Nabi Musa, maka risalah Nabi Musa hanya teruntuk kaum Bani Israel saja. Namun berbeda dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah mengutus Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan cuma untuk manusia secara keseluruhan, tetapi juga untuk bangsa jin. Sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Ya, ini keistimewaan beliau. Jadi bukan cuma untuk manusia saja, tapi bangsa jin juga termasuk, ya, dari umat Nabi Muhammad, yang mana itu merupakan perintah oleh Allah untuk menyampaikan risalah kenabian beliau. Ya. Falikulli nabiyyin minal anbiya thawab tablighihi ila ummatihi. Ya. Kalau seandainya setiap nabi itu, ini di antara keistimewaan baginda Rasul dari rasul-rasul yang lain. Kalau seandainya setiap nabi itu mendapatkan pahala atas menyampaikan, ketika mereka menyampaikan risalah dakwah kepada umatnya saja, ya, maka baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam pahalanya berbeda. Pahalanya bisa jadi ketika baginda Rasul menyampaikan dakwah kepada umatnya, pada para sahabat, saat itu beliau mendapatkan pahala. Ya. Dan bisa jadi ketika beliau tidak ada, lalu umatnya menyampaikan atau para sahabat menyampaikan risalah kenabian, risalah syariat Islam kepada umat setelahnya, maka baginda Rasul pun mendapatkan pahala. Ya, ini bedanya dari rasul-rasul sebelumnya. Kalau Nabi Musa mendapatkan pahala dakwah, ya, tetapi Bani Israel ketika melaksanakan risalah dakwah ataupun isi dari dakwah Nabi Musa alaihissalam, mereka mendapatkan pahala, tapi tidak mendapatkan pahala untuk generasi setelahnya ketika mereka menyampaikan risalah tersebut. Tapi beda dengan umat Nabi Muhammad. Ketika umat Nabi Muhammad menyampaikan agama ini kepada generasi setelahnya, maka Nabi Muhammad pun mendapatkan pahala. Sebagaimana beliau menyampaikan dakwah kepada para sahabat
ya, lalu generasi setelahnya beliau pun mendapatkan pahala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, walau syi'na la ba'atsna fi kulli qaryatin nadhira. Kalau kami mau, sebenarnya kami bisa utus di setiap desa itu ada orang yang bisa menyeru kepada kebaikan. Ya. Setelah Nabi Muhammad ada, ya, ataupun setelah Nabi Muhammad meninggal dunia, ya, kami bisa aja, kata Allah, mengutus seorang rasul atau seorang yang bisa menyeru kepada kebaikan, ya, namun tidak diutus atau tidak diberikan tugas tersebut kepada orang lain. Cukup Nabi Muhammad SAW dan tidak diutus rasul-rasul setelah Nabi Muhammad. Tujuannya apa? Untuk menaikkan derajat dan kebesaran dan kemuliaan baginda Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya. Dan Allah sudah menegaskan, ya, dan Nabi Muhammad menjelaskan ketika risalah ini disampaikan ke generasi dan generasi seterusnya dan setelahnya, bahwasanya pahala-pahala tersebut ketika generasi tersebut menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, maka itu menambah kemuliaan dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dan juga mendapatkan pahala dari risalah yang disampaikan antar lintas generasi tersebut. Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Selanjutnya di poin yang nomor 16. Wa minha anna Allah azza wa jalla kallama Musa alaihi salam bit-tur wa bil wadil muqaddas. Wa kallama nabiyyana sallallahu alaihi wasallam 'inda sidratil muntaha. Di antara kelebihan dari baginda Rasul dari nabi-nabi yang lain, kita tahu bahwasanya ada 3 nabi. Di pertemuan yang pertama kita sudah bahas, ada 3 nabi yang dapat berbicara langsung kepada Allah. Di antaranya ada Nabi Adam, Nabi Musa, dan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Mu'allif menjelaskan, kalau seandainya Nabi Musa berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala di tempat yang namanya Gunung Tursina, di tempat yang di lembah yang bernama Lembah Tua, Bilwadil Muqaddasi Tua, lembah yang suci disebut dengan Tua, itu masih ada di bumi, ya. Sedangkan baginda Rasul, karena beliau adalah orang yang dikasihi, yang disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala, baginda Rasul bukan di bumi, bukan di Tur, bukan di Gunung Tursina, bukan di Wadil Muqaddas itu, tapi Allah langsung bertemu dengan baginda Rasul bertemu dengan Allah di tempat yang mulia, yaitu di Sidratul Muntaha. Tempatnya berbeda. Ini merupakan keistimewaan dari baginda Rasulullah SAW. Hadirin, jangan disamakan berbicaranya Nabi dan Rasul kepada Allah, berbicaranya Allah dengan para Nabi dan Rasul. Jangan sempat terfikir bahwasanya itu sama dengan seperti kita berbicara. Ya. Cara Allah berbicara itu kita tidak mampu untuk memikirkannya ataupun berpikir bagaimana caranya, itu kita nggak mampu, untuk akal kita tidak mampu untuk mengetahui hal tersebut. Jangankan berbicara, ya, jangankan dengan Sang Khalik, ya, Allah Subhanahu wa taala. Terkadang makhluk pun berbicara itu beda-beda caranya, nggak sama. Kalau manusia berbicara dengan mulutnya, dengan lidahnya, harus ada pita suaranya, ya. Tapi tidak semua
itu berbicara harus dengan pita suara, harus dengan mulut, harus dengan lidah. Tidak sama. Contoh ya, speaker ya. Speaker itu bisa mengeluarkan suara, bahkan lebih besar suaranya. Tapi apakah speaker itu punya pita suara? Tentu tidak. Apakah speaker punya mulut dan lidah? Tentu tidak. Ya, oleh sebab itu kita tidak bisa berpikir tentang cara berbicaranya Allah Subhanahu wa taala, tidak terlintas dalam pikiran kita. Adapun apa-apa yang terlintas dalam pikiran kita, sesungguhnya Allah amat munazzah, ya, suci, terbebas dari apa-apa yang terlintas di pikiran kita. Itu adalah pemahaman yang betul. Jadi Allah Subhanahu wa taala berkomunikasi dengan Nabi Musa di Tur Sina dan di Wadil Muqaddas, ya, suatu lembah yang suci dinamakan dengan Tua, tetapi ketika berbicara Allah dengan Sayyidina Muhammad SAW, tempatnya lebih tinggi, yaitu di Sidratul Muntaha. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Selanjutnya, poin yang nomor 17. Wa minha annahu qala nahnul akhirun min ahli dunya wal awwaluna yaumil qiyamah. Hadirin sekalian, keistimewaan baginda Rasul ini mempengaruhi keistimewaan umatnya. Kata baginda Rasul, kita ini adalah umat Nabi Muhammad, adalah umat yang belakangan tapi duluan. Apa maksud umat yang belakangan tapi duluan? Umat Nabi Muhammad hidupnya ini paling terakhir. Sebagaimana kita ketahui, dari sejak Nabi Adam sampai Nabi Isa alaihissalam, dari generasi pertama sampai generasi yang paling, sampai generasi Nabi Isa alaihissalam, itu jaraknya mungkin sudah ratusan bahkan ribuan tahun. Ya. Atau mungkin bisa jadi lebih dari itu. Dan umat Nabi Muhammad ini secara hidup adalah umat yang belakangan hidupnya. Saat ini kita semua adalah umat Nabi Muhammad dan hidup kita ini paling terakhir, ya, dibanding umatnya Nabi Nuh alaihissalam. Mereka duluan, kita belakangan ini umat Nabi Muhammad. Tapi walaupun kita belakangan hidup, Allah, baginda Rasul mengatakan kita yang nanti akan pertama kali masuk ke dalam surga-Nya Allah. Enak kan? Ya, kita belakangan tapi duluan. Kita belakangan hidup, tapi kita nanti umat yang paling pertama kali masuk ke dalam surga. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Itu jelas, poin nomor 17. Keistimewaan baginda Nabi Muhammad itu juga memberikan hal-hal yang positif kepada kita umat beliau. Selanjutnya, poin yang nomor 18. Hadirin sekalian, annahu kama dzakara su'udan mutlaqan, mohon maaf, bahwasanya dijelaskan bahwasanya baginda Rasulullah SAW itu akan menjadi sayyid, ya, akan menjadi tuan secara mutlak untuk seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala, khususnya adalah anak keturunan Nabi Adam yaitu manusia, bahwasanya Nabi Muhammad akan menjadi orang yang akan menjadi pemimpin kita kelak di hari kiamat. Ya, dijelaskan dalam hadisnya, ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamah. Saya adalah sayyidnya, tuannya anak keturunan Adam di hari kiamat,
Dan saya orang yang pertama kali dibangkitkan, dan sayalah orang yang nanti akan memberikan syafaat, dan orang yang pertama kali dikabulkan syafaatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, baginda Rasul nanti di hari kiamat adalah orang yang menjadi pemimpin dan yang akan menjadi pemimpin kita di hari kiamat nanti, orang yang pertama kali dibangkitkan dan orang yang akan memberikan, yang pertama kali memberikan syafaat nanti kelak di hari kiamat. Ini adalah keistimewaan dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya, ya enak Pak ya. Jadi umat Nabi Muhammad itu sungguh enak ya, sungguh enak sekali. Dan yang terakhir, poin yang nomor 19. Wa minha annahu sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikabarkan bahwa seluruh makhluk nanti kelak di hari kiamat, bahkan Nabiullah Ibrahim alaihi salam nanti akan datang untuk meminta syafaat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nabi Muhammad akan menyelesaikan masalah dari umat-umat Nabi yang terdahulu, ya, akan memberikan penyelesaian dari mungkin barangkali penderitaan, mungkin barangkali kebingungan yang terjadi di hari kiamat. Umat Nabi Ibrahim bingung, umat nabi-nabi yang lain dan rasul-rasul lain bingung nanti kelak. Ketika tatkala mereka dikumpulkan dan tatkala Allah Subhanahu wa Ta'ala saat itu marah semarah-marahnya, sehingga diriwayatkan bahwasanya saat itu Allah marah yang mana marahnya tidak pernah terlihat sebelumnya maupun tidak akan terlihat setelahnya. Berarti marahnya itu benar-benar marah. Orang bingung dan ketakutan. Seluruh umat, baik umat yang ada dari rasul-rasul terdahulu maupun umat Nabi Muhammad, semua bingung. Umat Nabi Ibrahim semua bingung. Lalu setelah itu baginda Rasulullah yang akan menjadi penyelesaian masalah dari kebingungan, dari kesulitan yang terjadi pada umat-umat Nabi yang terdahulu, bahkan umat beliau sendiri. Ya, beliau nanti yang akan memimpin kita kelak insyaallah ta'ala. Hadirin sekalian, ini adalah poin yang terakhir dari sesi kita pada kesempatan hari ini. Adapun sebagai penutup, ya, sebagai penutup, mari sama-sama kita ambil kesimpulan, yakni yang pertama, Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah kepada manusia dan jin. Ini merupakan kemuliaan, kelebihan yang dimiliki oleh baginda Rasul dari nabi-nabi yang lain. Nabi Muhammad berbicara langsung kepada Allah di tempat yang amat mulia, yaitu di Sidratul Muntaha. Kalau nabi lain berbicara dengan Allah di tempat, ya, di Tur Sina, di bumi, di lembah yang namanya lembah tua, tapi Nabiullah Muhammad Rasulullah diangkat oleh Allah ketika peristiwa Isra dan Mi'raj, menemui Allah, bertemu dengan Allah di tempat yang lebih tinggi derajatnya, yaitu di Sidratul Muntaha. Ya. Lalu setelah itu umat Nabi Muhammad adalah umat yang terakhir, belakangan tapi duluan. Ya. Belakangan, ya, di dunia tapi duluan masuk ke dalam surga. Ya. Nabi Muhammad yang nanti akan pertama kali dibangkitkan dan yang memberi syafaat nanti insya Allah, dan Nabi Muhammad juga yang akan menyelesaikan masalah kebingungan, kesulitan yang terjadi pada umat-umat Nabi terdahulu dan umat Nabiullah Muhammad itu sendiri. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah,
kiranya cukup untuk sesi kita hari ini. Di sesi kelima ini mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan kepada kita, keberkahan kepada kita, dan semoga dengan kajian ini menambah kecintaan kita kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya akhiri sesi kita ini dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.